Kita sepakat bahwa mengubah kebid'ahan merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar senantiasa melanggengkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah yang dinamakan dengan manhaj dalam mengubah tersebut itu harus berwujud pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengan cara menyesatkannya, atau dengan cara mencelanya, atau dengan cara memprovokasinya, atau sebaliknya, jadi merubahnya dengan cara berdiskusi ilmiah dengan menampakkan niat baik dan ikhlas dan rasa persaudaraan dalam menunjuki orang-orang yang menyimpang tersebut. Imam Az-Zahabi, beliau dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala menjelaskan bahwa membenci pelaku bid'ah itu akan berakibat pada tindakan melampaui batas terhadap manhaj para salaf dahulu, dan bahkan bisa keluar dari sikap adil. Beliau ketika menulis biografi Yahya bin Ammar, beliau berkata, dia, yaitu Yahya bin Ammar, sangat keras terhadap pelaku bid'ah dan penganut Jahmiyah. Sikap ini, kata beliau, telah membuatnya bertindak melampaui batas terhadap jalan ulama salaf. Dalam mengingkari kebid'ahan. Begitu pula beliau menulis yang berkenaan dengan hal ini tatkala membahas tentang biografi Ibnu Mandah. Beliau juga berkata bahwa Ibnu Mandah melarang manusia mendatangi penganut madhab Asy'ariyah seperti Abu Nuaim. Bahkan dia berkata, kata Imam Az-Zahabi, bahwa orang yang mendatangi mereka maka dia berdosa jika mengikuti majelis kita ini. Ini kata Ibnu Mandah yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi. Maka dia berdosa jika mengikuti majelis kita, mendengar dari kita, atau meriwayatkan dari kita. Jika kita tetap mengerjakannya, maka dia bukan dari golongan kita. Maka Imam Az-Zahabi, beliau mengomentari perkataan Ibnu Mandah tersebut. Beliau berkata, bisa jadi amar ma'ruf dalam dirinya telah berubah menjadi kemarahan, sehingga dia terjatuh ke dalam pemboikotan yang diharamkan, ke dalam hajar yang diharamkan, bahkan terjatuh kepada vonis kafir dan mencela. Jadi ikhwatal kiram a'azzakumullah, terkadang kebenaran dan sunnah itu terdapat pada diri seseorang, namun di sisi lain dia telah melanggar batas-batas adil dalam menyikapi orang lain, dan hal ini bisa menimbulkan fitnah yang besar. Dan masih banyak contoh yang lainnya, seperti Abu Ja'far Al-Hashimi. Beliau sangat keras sikapnya terhadap pelaku bid'ah, sehingga menyebabkan orang-orang awam yang menjadi pengikut beliau itu dengan mudah menyakiti manusia, bahkan dengan mudah menjadi penyulut api fitnah bagi pengikutnya, sampai ada pertumpahan darah dan pencelaan terhadap para ulama. Begitu juga contoh lainnya dari sifat keras
dan bahkan meremehkan atau merendahkan pelaku bid'ah secara berlebihan, seperti yang dilakukan oleh Al-Bakri terhadap Al-Hanabilah, itu para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, itu membuat terselutnya api fitnah dan suasana yang panas. Akibatnya golongan yang satu mengkafirkan golongan yang lain. Di ikhwatal kiram a'azzakumullah, hal ini tentunya bukan berarti kita menyepelekan bid'ah. Hanya saja manhaj yang perlu kita tempuh tatkala kita mendapati suatu kebid'ahan pada diri seseorang, hendaknya kita mampu menyikapinya dengan adil. Sehingga segala sesuatu bisa terselesaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Wallahu a'lam.